Kim Tae melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Lee Young-dae sebagai memastikan dia benar-benar terlelap di kamar Taehyung. Dia tidak tahu mengapa, tapi Yeon sendiri yang meminta agar dia dibawa ke kamar Taehyung, dan Taehyung hanya diam dan mengikuti keinginan wanitanya itu. Yeon tidak menangis kali ini, padahal Taehyung tahu wanita ini baru saja membuka luka terbesar dalam hidupnya. Anak kecil dalam diri Yeon masih sangat terluka dan hidup dalam diri wanita itu dengan keadaan yang sekarat. Kim Taehyung paham dan mengerti. Kau marah karena kami merahasiakannya? Tanya Younggi yang tengah duduk di kursi yang mengelilingi meja bar yang ada di area dapur. Dengan kaleng bir yang di tangannya, Kim Tae-hyung lantas memberi galengan sebelum berujar. Untuk apa marah? Yang terpenting dalam misi ini adalah tindakan kita tidak salah. Menjadikannya target misi kita bukanlah sebuah kesalahan. Masa-masa di mana dia berpikir bahwa hanya dia satu-satunya manusia terbuang di dunia ini. Namun pada masa itulah ia bertemu dengan Younggi dan Yen. Dunia manusia paling bermakna dalam hidupnya. Seringkali dia bertengkar dengan Yen seiring bertumbuhnya mereka. Ketika Ning menyapa dan mengisi ruang antara keduanya, saat itulah Younggi kembali bertanya, "Anakmu?" Dengan senyum kejutnya, Taehyung menjawab, "Entahlah, aku sendiri lalu bermain dengan aman. Bisa saja saat kau mabuk." Younggi tahu Taehyung bersungguh-sungguh, pun dia mengenal Taehyung sejak lama, bukan dari kemarin sore saja. Keduanya sudah bersama sejak lama dan Younggi hanya bisa memberi anggukan kepercayaannya pada Taehyung. Karena itulah kenyataannya dia percaya Taehyung. Sembari berdiri untuk mengambil 2 kaleng bir baru, Younggi bertanya, "Kau sudah mengarahkan penjaga untuk mengawasi Alena?" Manakala keduanya kembali meneguk bir mereka, tiba-tiba Kang Taehyung datang dan beberapa lembar kertas yang menandakan bahwa pria itu tengah memeriksa misi baru mereka. Jungkook lantas turut bergabung dengan Taehyung dan Younggi seraya berujar, "Aku sudah memindahkan kepemilikan kebun anggur Alena menjadi atas namamu." Tanahnya pun tidak terlalu subur, tambah Jungkook. Siapa tahu dia menimbun batangan emas lagi seperti yang dia lakukan pada hotelnya yang berada di Busan. Teletuk Younggi yang mengingatkan Jungkook pada misinya dengan Jimin di Busan beberapa minggu yang lalu. Di tengah kontroversial pasar pekerjaan mereka, Kim Tae-hyung perlahan menoleh ke arah kolam renang dan taman yang berada di belakang rumah ini, tepat di samping dapur. Hujan tampak mulai turun dan tiba-tiba Tae-hyung teringat pasal Ian yang menyukai benda itu. Lian menyukai hujan dahulu, tetapi tidak untuk sekarang.
Nyatanya, ketika Taeyong menoleh ke arah lift, dia mendapati presensi wanitanya tengah berjalan ke arah mereka, berbalut kaos dan celana dalam berwarna hitam yang tersembunyi di dalam kaos besaran itu. Semuanya orang terkejut dan Taeyong hanya bisa menyulam senyumnya. Yen tampak berbeda kali ini. Setelah mendapat usapan di kepala Taeyong, dia tidur. Lien tampak lebih ceria. Kendati keberadaan pria itu berhasil membuat Taeyong ingin sekali menyeret Yen masuk ke kamar dan memaksa wanita itu untuk memakai. Lien memang tidak bisa sekali saja untuk tidak menggodanya. Kim Tae Hyung lemah godaan dari Yen. Oleh karena itu, dengan netra yang fokus pada tubuh Yen di depan sana, Taeyong perlahan mulai berdiri dari duduknya. "Kamu kemana?" tanya Jongwon dengan cukup terkejut dengan tingkah Taeyong. Pria itu tampak seperti terhipnotis, dan Yonggi yang melihatnya pun hanya bisa menghela napas. Sementara itu, Jongwon yang mendapati tanyanya tak kunjung mendapat jawaban pun kembali mengulangi tanyanya. Kali ini agaknya Taeyong bisa menjawab. "Ya, aku ketemu lagi," balas Jongkok dengan tawa terlalu. Lien membuka Taeyong merasa dia sudah mandi dan mengerti pakaiannya, tetapi hujan datang dan Lien tergoda untuk membasuh dirinya lagi. Selain itu, Lien terkungkung rajin melihat perempuan pendeknya. Sekalipun dia tidak diizinkan, ia akan tetap bermain. Panas sekali memulai kelas itu untuk berbahasa-bahasan. Kenapa Taeyong tidak akhirnya diabaikan oleh Lien? Tak bisa tanpa dapat memilih untuk menarik tangan Taeyong untuk dia bawa ke arah bangku yang berada di taman ini. Taeyong menurut pada dia aku yang adanya, bahkan Taeyong memegang sebutannya dan tetap berdiri di depannya dengan pandangan hujan untuk membaca tulisannya. Taeyong mendadak lebih dari kesempatan kiri Taeyong sudah mulai melakukan desain tetapi Taeyong mengingatkan dia sehingga Taeyong telah dapat tetap langsung dan memberikan sebutan atas dari tadi. Dia sudah memisahkan bagian poni rambut Taeyong dan bagian rambut belakang Predu dengan bantuan undercut yang dilakukan Taeyong pada rambutnya sendiri. Yang dapat mulai mudah membuat ikatan yang rapi pada rambut Taeyong yang sudah mulai memanjang. Tawa kecil mulai berubah menjadi kikikan dan Taeyong mau tak mau turut tersenyum dengan tanya terdengar, "Kau apakan rambutku?" Dia sudah menyelesaikan ikatan rambut Taeyong dan kini prianya ini tampak begitu menggemaskan, sekaligus seksi
dalam sekali waktu. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi, Yan sendiri tidak tahu. Terkadang dia berpikir bahwa sesungguhnya Kim Tae-hyung ini adalah dua orang yang berbeda, dengan sisi seksi dan sisi menggemaskannya. Sudah merasa baik-baik saja? Tanya Taehyung yang segera dibalas anggukan oleh Yan. Aku lapar, ujar Yan saat perutnya berbunyi, dan Taehyung tertawa karena itu. Sudah 2 kali berturut-turut Taehyung mendengar suara perut Yan saat mereka sedang bersama seperti ini. Dengan jemari yang Taehyung lantas membalas, nanti aku buatkan ramyeon, mau tidak? Awalnya Yan hanya tersenyum, tetapi senyum itu berlanjut pada tawa penuh kegilaan manakala Taehyung menggelitik perut Yan dengan jari jemari. Tawa itu memenuhi langit yang tengah berduka dengan hujan yang terus turun. Siapa peduli langit dan manusia bisa bahagia tanpa bersama? Keduanya memiliki rasa yang terpisah dan tiada yang hendak menaruh acuh di sana. Sementara itu, ketika hujan semakin turun dengan gilanya, perlahan dekapan sepasang anak manusia itu mulai berubah menjadi rangkuman penuh kasih dengan pergerakan tubuh yang menari bersama layaknya sebuah pesta dansa di sebuah aura kerajaan. Hujan masih beradu dengan tanah di luar sana, namun sepasang anak manusia yang beberapa saat lalu menari di bawah guyuran hujan itu sudah berganti pakaian dengan handuk kecil yang berada di kepala masing-masing. Keduanya tengah berkumpul di ruang makan dengan Jungkook juga Younggi yang turut bergabung. Jika Yan baru saja menyelesaikan mandinya dan sibuk dengan ponselnya untuk membalas makian Nana kepadanya melalui pesan teks, Kim Taehyung tengah berperan menjadi adik yang baik untuk Younggi yang tengah mencuci peralatan makan mereka. Di mana ini dia terus memakiku kesayanganku, seru Yan sembari mengirim pesan berisi makian kepada Nana. Kukira kau ganas hanya karena kau lapar, tapi setelah makan sebanyak itu kau justru semakin ganas. Jungkook duduk di seberang Yan, tetapi jarak antar mereka tidak membuat tangan Yan kesulitan untuk meraih potongan apel milik Jungkook dan melapnya tanpa rasa sungkan. Tidak usah diganti, seru Yan yang berbalas usapan di kepalanya oleh Taehyung. Bradum mengambil handuk milik Yan dan berusaha mengeringkan rambut wanitanya dengan lembut. Tak lama setelahnya Taehyung pun berujar, jangan nakal. Aku tidak bertingkah nakal, aku hanya ingin apel, jawab Yan dengan cepat.
Lalu di tengah lagu Taeyong pada rambutnya, ia memutuskan untuk melepas kontak matanya dengan layar ponselnya. Wanita itu lantas menatap Taeyong dengan menegakkan layarnya, tetapi dengan tiba-tiba Taeyong menyambar bibirnya dan membuat mereka di depan Jong. Jika saja Taeyong tidak berdam dengan keras-keras, mungkin baik Taeyong maupun Yan tidak akan sadar atas keberadaan pria itu. Dengan kecanggungan yang tampak di wajah Yan usai Taeyong melepas ciuman mereka, Kim Taeyong terdengar berujar, "Kami dalam masa pendekatan." "Aku mengatakannya," balas Taeyong seraya meludupkan dirinya di samping Yan, kembali meraih apel milik Jungkook dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yan lantas mengoreksi, "Kau hanya berkata bahwa kau mencintaiku." "Benar juga, seharusnya aku katakan bahwa aku tidak sekedar mencintaimu, tetapi sangat mencintaimu," balas Taeyong yang berbuah cetakan di kepalanya oleh Yomi. Sepertinya pria itu merajuk padanya dan ia tidak ingin sampai hubungannya dengan Jungkook memburuk hanya karena permasalahan ini. Ia juga masih ingat perkataan Jungkook bahwa pria itu sangat mendukung hubungan Yan dan Jimin. Jungkook itu seolah seperti ujung magnet yang berlawanan dengan Lee Yonggi. Ketika Yonggi mendukung Yan dan Taeyong, saat itulah Jungkook bersikeras agar Yan bertahan pada Jimin. Setelah menutup pintu perpustakaan ini, ia lantas berjalan menghampiri Jungkook yang terlihat tengah mencari-cari buku. Pria ini tidak terlalu maniak membaca ceritanya, tetapi ia dengan keinginan Jungkook untuk belajar menjadikan membaca sebagai hobinya. Oleh karena itu, tidak aneh jika akhir-akhir ini Jungkook sering berdiam diri di perpustakaan ini. "Kau mau mendengar pendapatku tidak?" tanya Jungkook yang sudah menentukan buku mana yang hendak dia baca. Membawa buku itu ke meja yang ujungnya diduduki oleh Yen, Jungkook lantas menambahkan tentang semua hal yang akhir-akhir ini terjadi. "Kau, Jimin, dan Taehyung, katakan saja," balas Yen yang berusaha tampak tenang, padahal jauh di dalam dirinya ada sebuah kekacauan besar di sana. Sementara itu, Jungkook yang melihat Yen tengah melamun kemudian berdiam sebelum mulai berbicara. Saat didapatinya fokus Yen mulai kembali, Jungkook kemudian berujar, "Kalian berhak menghakimi hubungan kalian, namun akhirilah dengan sedikit baik. Kalian memulai hubungan kalian dengan baik, karena itu akhirilah dengan baik pula. Selain itu, jagalah sikapmu dan Taehyung saat berada di rumah ini. Saat Jimin sedang ada di sekitar kalian, Jimin memang brengsek dan kuakui dia salah yang juga tadi siang. Namun di luar kesalahannya ini mungkin saja dia melakukannya karena rasa sakit hatinya pada Taehyung."
Keempatnya sama-sama kehilangan keluarga dan harapan atas dunia. Karena itulah masing-masing dari mereka menyimpan kisah pedihnya masing-masing. Kendati tak pernah diceritakan secara detail, setidaknya inti dari kisah mereka adalah sama-sama berniat tetap hidup untuk membalaskan dendam atas kematian orang-orang yang dikasihi. Lalu pasal adik Taeyong, Lian tahu gadis itu adalah cinta pertama atau kasih pertama Jimin. Dia tidak yakin apakah cinta pertama yang digadang-gadang oleh dunia di luar sana benar-benar ada atau tidak. Benar, itu Jimin yang datang dengan pesta dari beberapa bagian rahang hingga lehernya. Sama seperti Yan, Jimin pun tampak terkejut dengan keberadaan dua orang itu, Yan dan Jongkook. Sementara itu, Jongkook yang mengerti situasi ini pun perlahan memundurkan dirinya dari medan ini. Sebelum benar-benar menjauh, Yan dapat melihat Jongkook menepuk lengan Jimin dan pada akhirnya pintu perpustakaan ini kembali tertutup. Aku juga awalnya yang pada akhirnya memutus tatap antara mereka. Rasa bersalah itu kembali datang dan rasa itulah yang membuat Yan tidak memiliki keberanian untuk menatap Jimin lagi. Nyatanya setelah kalimat Yan bersuara tidak ada lagi kalimat balasan dari Jimin. Keduanya sama-sama canggung dan beberapa saat setelahnya Yan berniat untuk keluar dari perpustakaan ini sekaligus menjadi bukti penyerahannya dia dalam misi memperbaiki hubungannya dengan Jimin. Namun pergerakan Yan terhenti manakala Jimin bertanya, "Boleh aku memelukmu sebagai pelukan terakhir?" Jimin kembali menerangkan senyumnya yang kali ini adalah senyum miris yang begitu menyedih hati Yan. Lalu pria itu tampak menghela napasnya sebelum menjawab, "Aku tahu kau memiliki pria lain di hubungan kita, namun aku baru tahu bahwa itu Taeyong saat terlihat marah sekali saat aku hampir dengan pisau dan saat aku dengan pakaian. Maafkan aku," ujar Yan yang berbuat kalimat balasan bernada serak dari Jimin. "Kau dan Taeyong sudah menjadi kami, ya?" Itu dengan manis. Yan kami tidak tahu bahwa pemilihan katanya akan membuat pria di depannya ini berkaca-kaca. Lalu di tengah diamnya, Yan mendengar Jimin bertanya, "Boleh aku memeluk?" Kendati di kepalanya tengah dipenuhi rasa bersalah baik kepada Jimin maupun Taeyong, Yan pada akhirnya memberi anggapan kepada Jimin dan pria itu dengan segera menubruk tubuhnya dengan sebuah dekapan yang teramat hangat.